Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh Sobat Maestro yang kami kasihi. Saya Pendeta Cucu Elia, rindu membagikan firman Tuhan pada pagi ini yang saya beri judul Selalu Terbuka, yang saya dasarkan pada sebuah perikop di dalam Injil Yohanes pasal 1 pada perikop yang terakhir. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah melihara kami, kehidupan kami, istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, bukakan pikiran kami ketika kami mendengar sabda-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun dan membuat kami memahami pengajaran Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari-hari belakangan ini tentu kita berada dalam situasi yang berbeda karena kita sedang berada dalam kondisi di mana wabah corona sedang berlangsung dan banyak toko-toko yang kita biasa jumpai dan kita butuhkan sekarang ini tutup. Dan sementara kita belajar, bekerja dari rumah, demikian juga beribadah di rumah, tentu kita akan menghemat segala sesuatu untuk mana kebutuhan jasmani kita, makanan, minuman kita dapat tercukupi. Oleh karena tentu ketika semua tutup, kita akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Dan saudaraku sekalian, pada pagi ini ada pekabaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan untuk boleh menjadi berkat terkait dengan banyaknya toko-toko kebutuhan kita tutup dan Tuhan masih membuka berkat bagi umatnya. Mari kita lihat cerita di dalam Injil Yohanes pasal 1 tadi. Dalam perikop yang terakhir ada sebuah cerita di mana pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya. Satu kali Yohanes Pembaptis yang menyatakan, mengkhotbahkan dan mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan banyak orang mendengar. Dan ada dua orang yang datang terpanggil. Dari dua orang ini ada satu yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, dan dia adalah Andreas. Dan begitu yakinnya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu, kemudian Andreas mengajak saudaranya, yaitu Simon Petrus, dan Simon Petrus mau untuk mengikutinya. Dikatakan dalam ayat yang ke-41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Dia membawanya kepada Yesus, dan Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudaraku, dalam cerita ini kita menemukan bahwa ada murid-murid yang begitu sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan dengan cepat meresponnya. Namun demikian ada juga yang tidak, ya. Ada cerita selanjutnya, seorang yang berada di kota yang sama dengan Simon dan Andreas, yaitu Filipus. Mereka berada di kota yang sama, yaitu Betsaida. Dia pun terpanggil ketika mendengar ada dua saudara kita yang duluan, yaitu Andreas dan Petrus, sudah menjadi murid Yesus. Dia terpanggil juga, yakin dengan segera datang. Dan Filipus segera menemui Nathanael dan mengajaknya, mau meyakinkannya tentang Mesias yang dia sudah temui. Dia katakan, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kemudian saudaraku, apa respon daripada Nathanael? Kata Nathanael kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudaraku sekalian,
perkataan ini perkataan yang kita perlu melihat latar belakangnya. Memang kota Nazaret satu wilayah yang mungkin terlihat oleh orang-orang saat itu wilayah yang tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Tidak ada yang baik yang muncul dari kota Nazaret. Mungkin dianggap kota yang buruk, kota yang jahat, dan segala sesuatu yang jahat muncul dari sana. Itu sebabnya Nathanael mengatakan, apa ada yang baik yang muncul dari Nazaret? Rasanya mustahil bila mana seorang Mesias muncul dari Nazaret. Saudaraku, perkataan daripada Nathanael mengingatkan kita akan nama corona, wabah corona yang sedang muncul di zaman kita ini. Dan seolah-olah seperti mendengar kata corona, ada sesuatu yang baikkah dari kata ini? Seolah segala sesuatu yang negatif muncul ketika mengatakan kata corona. Ya, seperti yang kita lihat sekarang, adanya corona membuat sekolah tutup, tempat ibadah terpaksa harus tutup, demikian juga mal-mal harus tutup, dan segala kebutuhan kita di toko-toko sekitar kita tutup juga, dan kegiatan kita harus berhenti. Nampaknya semua kegiatan harus dikerjakan di rumah. Jadi dianggap tidak ada sesuatu yang baik ketika kita mendengar kata corona. Seperti Nathanael mendengar nama Nazaret disebutkan. Namun saudaraku sekalian, sesungguhnya ada banyak yang indah, ada banyak yang baik yang muncul ketika corona ini terjadi, ya. Dan kata Nazaret pun ditunjukkan kepada kita melalui cerita ini bahwa Mesias, sang Mesias itu muncul dari kota yang jahat, dari kota yang tidak ada yang baik tadi. Ternyata Mesias muncul dari Nazaret. Jadi saudaraku sekalian, kita tidak perlu harus berpikir terlalu negatif mendengar kata corona, karena ada banyak yang baik yang kita akan lihat sekarang ini. Tentunya apa yang baik? Kita boleh berada di rumah, kita lebih lagi harmonis dengan anggota-anggota rumah kita, dengan anak-anak kita, dan dengan suami atau istri hubungannya semakin harmonis. Demikian juga kita lebih banyak berdoa, lebih banyak lagi mendengarkan, membaca firman Tuhan, dan lebih banyak lagi kita bersama-sama dengan keluarga melakukan berbagai aktivitas untuk menjadi berkat dalam hidup rumah tangga. Dan saudaraku sekalian, itulah berkatnya, itulah yang indah yang kita dapatkan dari wabah corona ini. Lalu cerita ini berlanjut saudaraku sekalian. Kata Filipus kepada Nathanael tadi, "Mari lihatlah, jangan ngomong dulu," katanya, "lihat dulu." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu Yesus berkata kepada Nathanael, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Itulah perkataan yang Yesus sampaikan kepada Nathanael yang baru itu ketemu, ya. Lalu kata Nathanael yang begitu terperanjat dengan kata-kata Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku? Kita baru ketemu," katanya. Tapi itu sesuatu yang sungguh mengagetkan, dan inilah mujizat yang dianggapnya sebagai sesuatu yang mengubahkan pemikirannya. Kata Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Perkataan Yesus lebih mengagetkan lagi. Ini orang yang berbeda sama sekali. "Sungguh," kata Nathanael, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel." Saudaraku sekalian, Yesus segera memberikan respon pada respon yang diberikan oleh Nathanael tadi. Katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya?" Yesus mengatakan, apakah karena hanya itu? Karena aku mengatakan bahwa engkau berada di pohon ara sebelum kita bertemu? Kalau memang itu yang kau pikirkan, engkau akan melihat hal-hal yang besar lagi daripada ini. Dan Tuhan memang sedang menunjukkan kepada murid-muridnya keajaiban-keajaiban yang akan terjadi. Saudaraku sekalian, mungkin dalam kehidupan kita, saudara dan saya, ketika kita mulai merasa heran, terperanjat tentang apa yang kita lihat dan kita dengar tentang Yesus dalam Alkitab dan apa yang dikhotbahkan oleh banyak orang, sungguh ajaib dan kita terpanggil untuk menjadi muridnya.
Dan ketika kita menjalaninya, rupanya ada banyak mujizat-mujizat sedang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah berkatnya. Lalu kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudaraku, kata atau frase yang dikatakan Yesus tentang langit terbuka sama seperti dengan peristiwa ketika Yesus dibaptiskan yang diceritakan dalam Injil Matius, dalam Injil Markus, dan juga Lukas, menceritakan hal yang sama, bahwa ketika Yesus dibaptiskan, langit terbuka, surga terbuka. Saudaraku sekalian, inilah yang juga dikatakan kepada Natanael, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik untuk melayani." Saudaraku, inilah yang dijanjikan dalam renungan kita pagi ini melalui perikop ini. Ketika semua tutup, ketika toko-toko yang kita biasanya kunjungi tutup, ketika mal-mal yang kita kunjungi juga sedang tutup, ketika juga tempat ibadah dan sekolah-sekolah juga tutup, dan kantor di tempat kita juga harus tutup, saudaraku sekalian, Tuhan mengingatkan kita, bahwa langit terbuka, surga selalu terbuka. Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat bagi umatnya. Ya, ada banyak sekarang jalan-jalan dalam proses untuk boleh mencegah terjangkitnya virus corona ini di masyarakat kita. Maka ada banyak jalan, ada banyak gang ditutup, ya. Tetapi sekali lagi, sorga terbuka untuk setiap umat Tuhan yang tetap setia. Namun apakah yang terbuka di dalamnya, saudaraku sekalian? Apakah berkat apa yang disediakan oleh Tuhan sehingga itu tetap terbuka, selalu terbuka? Di rumah saya, saudaraku sekalian, yang mungkin tergolong sempit, saya selalu berusaha untuk menyiapkan rak-rak kecil di sebelah atas supaya tidak terlalu sempit, dan di sanalah beberapa barang kecil yang saya letakkan di sana. Dan ini sebuah gambaran dari sorga kita, saudaraku sekalian. Sorga menyiapkan rak-rak yang dimana kita boleh mengambilnya. Dan Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah janji bahwa sorga selalu terbuka. Dan di rak-rak itu kita boleh mendapatkan berkat-berkat rohani. Berkat apa yang kita dapatkan di sana? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah janjinya kepada kita, bahwa yang pertama, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3, itulah yang disiapkan ada di rak sorga itu dan selalu terbuka. Galatia 5 ayat 22-23 adalah buah-buah roh, itu adalah rak yang selalu terbuka. Itulah kebutuhan kita, saudaraku sekalian. Demikian juga perlengkapan senjata Allah, Efesus pasal 6 adalah di sanalah berkat rohani yang Tuhan siapkan itu selalu terbuka, kita boleh dapatkan. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 juga selalu terbuka buat kita. Untuk boleh lahir baru ke dalam pengharapan yang hidup, 1 Petrus 1 ayat 3-5, itu adalah juga berkat surgawi yang selalu terbuka buat kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 disebutkan tentang pikiran Kristus akan bisa menjadi bahagian kita kalau kita mau. Itu pun adalah rak yang terbuka, rak sorga yang selalu terbuka buat kita, supaya kita boleh memiliki tabiat seperti tabiat Kristus. Demikian juga segala berkat rohani di dalam Kristus, Efesus 1 ayat 3, adalah berkat surgawi yang selalu terbuka. Dan surga terbuka, dan Yesus telah memberikan kunci kepada kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Itulah berkat surgawi, Matius 16 ayat 19. Dan semua itu dapat terbuka menjadi bahagian kita, umat-umat Tuhan yang setia. Dan kuncinya untuk membuka itu adalah doa. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, wabah corona ini membuka kesempatan berkat bagi kita, karena kita lebih banyak lagi waktu untuk berdoa, lebih banyak waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan kalau tidak, saudaraku sekalian, saudara sungguh menjadi orang yang amat rugi, karena saudara membuang-buang kesempatan untuk mana kita beroleh berkat surgawi.
Sekaranglah saudaraku waktunya di mana kita beroleh lebih banyak berkat. Bila mana semua tertutup, jalan-jalan, gang-gang kecil sedang tutup, bahkan toko-toko dan mal-mal besar sedang tutup, tapi berkat surgawi, langit terbuka untuk mencurahkan berkat bagi umat Tuhan yang setia. Apa saja berkatnya? Saya sudah sampaikan tadi, banyak berkat rohani dapat menjadi bahagian kita. Kini, inilah saatnya Tuhan sedang memberkati saudara dan saya. Dan saudaraku sekalian, bila mana kita melihat jauh ke depan tentang nubuatan-nubuatan yang Tuhan tunjukkan dalam Alkitab, sesungguhnya wabah corona ini mungkin hanya satu peristiwa yang dianggap belum seberapa, ya. Karena peristiwa-peristiwa di penghujung akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan menemukan Tuhan tunjukkan dalam firman Tuhan ada banyak wabah-wabah yang lebih hebat lagi, sehingga mungkin hari ini kita boleh melatih diri untuk lebih dekat dengan Tuhan kita. Dan ketika waktunya akan tiba, kesusahan besar akan tiba, maka kita lebih siap untuk tetap bertahan menjadi umat-umat Tuhan yang siap untuk tetap setia, dan pada waktu Yesus yang datang yang kedua kali kita beroleh berkat itu, yaitu kita boleh diangkat ke dalam kerajaan sorga. Dan pekabaran yang terakhir yang saya ingin bagikan adalah satu kutipan yang menarik yang dibagikan oleh hamba Tuhan yang terdapat dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen White. Demikian dikatakan kutipan ini: engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk menemukan hikmat, karena Tuhan itu dekat. Bukanlah kesanggupan yang engkau miliki saat ini atau kapanpun yang akan dapat memberikan keberhasilan kepadamu, namun tentang apa yang Tuhan dapat lakukan bagi engkau. Kita perlu untuk lebih sedikit percaya terhadap apa yang manusia dapat lakukan, dan kita lebih banyak percaya terhadap apa yang Tuhan sanggup lakukan bagi setiap jiwa yang percaya. Tuhan merindukan agar engkau mendekatinya dengan iman, dan Ia merindukan agar kita mengharapkan perkara-perkara yang besar daripada Tuhan. Demikian dikatakan dalam kutipan perumpamaan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyampaikan kutipan ini, saya rindu bahwa kita boleh lebih mengandalkan Tuhan, lebih bergantung dan bersandar pada Tuhan, tidak bergantung kepada apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Kita harus lebih banyak lagi mengenal dan memahami, mungkin belajar menghafal sedikit demi sedikit janji-janji firman Tuhan, sehingga kita akan teguh, sangat kuat ketika pencobaan yang besar akan tiba. Saudaraku, ketika semua tutup, firman Tuhan mengatakan sorga terbuka untuk memberkati saudara dan saya. Itulah pekabaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat firman Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, sementara kami boleh mendengarkannya, biarlah kami sungguh-sungguh dikuatkan dan memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk membuat hidup kami merasakan hadirat Tuhan, dan menyiapkan waktu-waktu yang khusus untuk kami beroleh kekuatan dari Tuhan melalui doa-doa, melalui perenungan firman Tuhan, dan bahkan mengajak setiap anggota keluarga kami untuk kami semua boleh bersatu, untuk boleh mendapat kesempatan yang sama, hidup lebih dekat dengan Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, dan sumber berkat-berkat rohani. Itulah doa dan harapan kami. Tuhan, sekali lagi kami mohon berkat untuk seluruh pendengar Maestro yang saat ini Tuhan mungkin mengalami pergumulan, kebutuhan hidup, dan mungkin sakit penyakit yang sedang dialami. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberi kekuatan, dan mereka beroleh kesembuhan. Itulah doa dan harapan kami Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.